Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati guru saya, Dr. Urus. Masih sering kita berdiskusi tentang pasien-pasien dengan kelainan-kelainan koroner yang kompleks, serta Dr. Aldi, kebetulan tetangga saya juga. Tadi kita sudah melihat dua sesi pembicara ahli-ahli intervensi yang saya lihat luar biasa sekali, dan saya cuma bengong kadang-kadang kalau lihat intervensi koroner di era sekarang ini dengan segala kemajuan tekniknya. Tapi pada akhirnya pasien-pasien tersebut juga kalau memang itu pasien yang kita refer dan sebagainya akan pulang ke kita lagi, pulang dalam tanda petik kembali ke kita. Tentu pasien akan sering bertanya nanti, kira-kira mau diapakan saya ini? Dalam hal ini adalah obatnya. Salah satu obat atau modalitas terapi medikamentosa yang paling banyak digunakan pada pasien-pasien yang menjalani intervensi koroner perkutan adalah kita menggunakan antiplatelet, baik single, dual, bahkan pada beberapa kesempatan menggunakan triple antiplatelet. Jadi pada kesempatan siang hari ini atau sore ini, terima kasih kepada PT AstraZeneca, di mana saya diberi kesempatan untuk membawakan suatu materi dengan judul Optimizing Potent Antiplatelet in Post-PCI Patient based on the latest guidelines and evidences. Baik, ini adalah disclaimer saya. Terima kasih PT AstraZeneca. Sejawat-sejawat sekalian, tentu kita tiap kali melakukan treatment pada pasien, pikiran kita cuma satu, apakah treatment kita benar atau kurang benar. Tentu tidak ada dokter yang ingin berbuat salah. Nah, untuk mencapai tindakan yang benar, tentu kita butuh guidelines. Guideline kalau saya baca di KKBI itu adalah garis panduan. Apa kata guideline terakhir tentang STEMI dan NSTA-ACS pada kasus-kasus penggunaan antiplatelet atau antitrombotik? Nah, pada ESC STEMI 2017 guideline, ada satu rekomendasi yang menarik terkait dengan penggunaan antitrombotik treatment pada pasien-pasien dengan STEMI yang menjalani PCI, di mana rekomendasi kelas 1A dikatakan bahwa penggunaan potent P2Y12 inhibitor dalam hal ini adalah golongan prasugrel dan ticagrelor atau clopidogrel bila kedua agent tersebut di atas tidak tersedia atau memiliki kontraindikasi, direkomendasikan sebelum atau setidaknya pada saat dilakukan intervensi koroner perkutan dan dipertahankan selama kurang lebih 12 bulan, kecuali ada kontraindikasi seperti adanya resiko perdarahan yang eksesif. Pedoman tata laksana juga dikeluarkan oleh Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia pada tahun 2018 terkait dengan ACS. Dalam hal ini adalah rekomendasi terapi fibrinolitik, di mana rekomendasinya berupa yang pertama, aspirin oral harus diberikan, dan clopidogrel disarankan untuk diberikan bersamaan dengan aspirin. Sementara di APT, dual antiplatelet treatment, aspirin ditambah dengan satu macam penghambat P2Y12 inhibitor, diindikasikan untuk 1 tahun pada pasien-pasien yang menjalani fibrinolitik, dan kemudian dilanjutkan dengan IKP atau intervensi koroner perkutan. Nah, sebagai seorang dokter tentu kita dahulu dikatakan bahwa medicine is an art, suatu seni. Begitu pula dengan saat kita menggunakan antitrombotik treatment. Muncul satu terminologi menarik yang baru dirilis bulan ini di ESC tentang personalized treatment. Pada penggunaan antitrombotik treatment, maka ada beberapa hal yang menjadi pemikiran atau konsiderasi kita, yaitu obat apa yang dipilih, berapa dosisnya, dan berapa lama durasi kita menggunakan treatment antitrombotik tersebut. Apa yang dipertimbangkan, yaitu terkait dengan resiko-resiko iskemik dan juga resiko-resiko perdarahan. Lalu apa determinan yang kita pakai? Ada 3, berupa intrinsic determinan dan 2, extrinsic determinan. Intrinsic determinan antara lain karakteristik dari pasien, presentasi klinis, dan juga komorbid. Sementara extrinsic determinannya berupa adanya medikasi-medikasi yang bersamaan diberikan pada pasien tersebut, dan juga ada pro-procedural aspek, apakah itu PCI atau CABG, akses femoral atau radial. Jadi benar-benar kita harus bisa menilai per individu pada pasien, tidak bisa semua pasien kita pukul rata. Nah, ARC atau Academic Research, saya nyentuh dulu. ARC atau suatu Academic Research Consortium for High Bleeding Risk atau semacam suatu konsorsium yang menentukan kira-kira ini akan jatuh pada resiko tinggi untuk timbulnya perdarahan pada saat kita melakukan PCI atau tidak, mengklasifikasikan ada 2 kriteria, yaitu kriteria mayor dan kriteria minor. Salah satunya penggunaan adanya end-stage renal disease, hemoglobin, dan sebagainya tentu akan makin meningkatkan resiko untuk timbulnya bleeding risk. Sementara kriteria minornya antara lain usia lebih dari 75 tahun, adanya
riwayat moderate CKD, dan sebagainya. Nah, pada saat kita hendak melakukan intervensi koroner perkutan, tentu akan menjadi pertimbangan. Kira-kira kita mau pakai antiplatelet yang seperti apa? Nah, ada dua tools yang bisa kita pergunakan sebetulnya untuk menilai kira-kira mau sepanjang apa. Dengan menggunakan precise dual antiplatelet treatment score atau dengan DAPT score. Di mana pada precise DAPT duration strategisnya bisa berupa short DAPT antara 3-6 bulan, dibanding dengan standard atau long dual antiplatelet berupa 12-24 bulan. Ini adalah yang dikalkulasikan dengan skor range antara 0-100 poin, di mana cut-off-nya untuk kita melakukan pengambilan keputusan, bila skornya lebih dari 25, maka kita bisa menggunakan short DAPT, sementara kalau kurang dari 25, kita menggunakan standard atau long dual antiplatelet. Begitu juga dengan dual antiplatelet score, di mana kita bisa menggunakan standar DAPT berupa 12 bulan atau long DAPT hingga 30 bulan setelah 12 bulan tidak terjadi event-event yang tidak kita harapkan pada penggunaan dual antiplatelet treatment. Nah, lalu pada pasien-pasien dengan non-STE-ACS bagaimana rekomendasinya? Ini yang menarik. Aspirin itu direkomendasikan kelas 1A penggunaannya pada pasien-pasien tanpa kontraindikasi dengan loading dose antara 150 sampai 300 mg. Lalu yang juga harus ditambahkan adalah golongan P2Y12 reseptor inhibitor direkomendasikan sebagai tambahan pada aspirin dan akan dipertahankan selama kurang lebih 12 bulan kecuali ada kontraindikasi berupa adanya excessive risk of bleeding. Opsinya apa saja? Kita bisa menggunakan golongan prasugrel, rekomendasinya kelas 1B. Tapi yang menarik adalah saat kita menggunakan ticagrelor, dalam hal ini dikatakan dalam guideline adalah irrespective of the planned treatment strategy. Mau diapain saja pasien ini, ticagrelor bisa melakukan semuanya, baik itu invasif maupun konservatif treatment. Dengan dosis loading dose 180 mg dan diberikan lanjutnya adalah 90 mg 2 kali sehari. Rekomendasinya sama, kelas 1B. Sementara clopidogrel ya mohon maaf agak turun sedikit akhirnya, dia digunakan bila prasugrel atau ticagrelor tidak tersedia atau tidak bisa ditoleransi atau terdapat kontraindikasi dengan level of recommendation kelas 1C. Jadi kalau kita disuruh milih ya di depan mata ada ticagrelor, ya kita gunakan ticagrelornya nanti. Kenapa kita menggunakan dual antiplatelet? Pada beberapa rekomendasi dikatakan kita bisa memperpanjang penggunaan antitrombotik treatment tersebut, di mana penambahan second antithrombotic agent pada aspirin pada extended long-term secondary prevention akan harus dipertimbangkan pada pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi untuk timbulnya ischemic event tanpa ada peningkatan resiko dari perdarahan yang membahayakan nyawa. Nah, ini adalah satu tabel yang menunjukkan kriteria dari resiko seandainya kita mau memperpanjang treatment dengan menggunakan second antithrombotic agent. Kita harus berhati-hati terkait dengan lesi-lesi iskemiknya nanti. Ini adalah yang high risk dan yang sebelah kanan adalah moderate risk. Yang high risk berupa kompleks CAD dengan at least one criterion, dan sementara yang moderate risk yang non-kompleks CAD dengan at least one criteria below di bawah ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa ya harus 12 bulan? Kira-kira bisa enggak sih kita perpendek penggunaan antithrombotic treatment-nya? Jawabannya ternyata bisa. Pada beberapa kasus, pada saat pasca pemasangan stent atau stent implantation pada pasien-pasien yang menjalani dual antiplatelet strategy, penghentian aspirin setelah 3-6 bulan sebaiknya bisa dipertimbangkan. Nah, ini kembali lagi tergantung bagaimana keseimbangan antara iskemik dan juga bleeding risk-nya. Nah, pada pasien-pasien non-STE ACS yang tanpa atrial fibrilasi dan menjalani PCI, undergoing PCI, dikatakan harus dihitung betul resiko-resiko perdarahannya dan dikatakan memiliki resiko perdarahan tinggi bila precise DAPT-nya lebih dari 25 atau ARC-HPR-nya dia tinggi. Di mana NSTE ACS setelah dilakukan treatment dengan anticoagulation untuk melakukan tindakan PCI, kita bisa membagi menjadi klasifikasi yang very high risk bleeding, high risk, dan juga low risk. Kalau very high risk, opsinya kita bisa menggunakan aspirin dengan clopidogrel selama 1 bulan, kemudian dilanjutkan clopidogrel seterusnya. Tapi pada yang low risk, opsinya lebih banyak. Bisa menggunakan aspirin dan prasugrel, atau aspirin dan ticagrelor, atau aspirin dan clopidogrel, untuk kemudian setelah 12 bulan pilihannya adalah aspirin dengan golongan Rivaro, kalau dia
berat sekali iskemik risknya, atau bisa menggunakan golongan aspirin dan ticagrelor dan aspirin serta baik dengan prasugrel maupun dengan clopidogrel. Nah, lalu kita bertanya, dapat dari mana ini angka 12 bulan dan dengan dual antiplatelet? Nah, semua itu diawali dengan sebuah cure study, di mana pada cure study ini menggunakan dual antiplatelet berupa clopidogrel dan aspirin pada pasien-pasien dengan non-STE ACS, di mana didapatkan adanya 20% relative risk reduction pada pasien-pasien yang mengkonsumsi clopidogrel ditambah dengan aspirin dibandingkan dengan hanya mengkonsumsi placebo. Ini menjadi semacam landmark bahwa dual antiplatelet selama 12 bulan dia menguntungkan bila hanya dibandingkan dengan aspirin sendiri. Lalu dalam perkembangannya, apa iya cuman golongan clopi yang bisa seperti ini? Keluarlah trial namanya Triton-TIMI, di mana di sana head-to-head antara prasugrel dengan menghadapi clopidogrel pada pasien-pasien yang menjalani PCI pada kejadian acute coronary syndrome. Ternyata prasugrel secara signifikan menurunkan event iskemik, termasuk dalam hal ini adanya stent thrombosis, tapi tanpa disertai peningkatan resiko perdarahan mayor. Dan juga overall mortality-nya tidak berbeda antara penggunaan prasugrel dengan clopidogrel. Berlanjut terus, setelah tahun 2007, ada tahun 2009, ada Plato trial, di mana ticagrelor datang yang dilakukan head-to-head dengan clopidogrel. Hasilnya adalah penggunaan ticagrelor bila dibandingkan dengan clopidogrel memberikan primary endpoint yang baik dibandingkan dengan clopidogrel pada CV death, MI maupun stroke, juga pada event kejadian cardiovascular death, di mana ticagrelor lebih superior bila dibandingkan dengan golongan clopidogrel. Begitu juga dengan net clinical benefit berupa komposit dari cardiovascular death, MI maupun stroke serta major bleeding, di mana net clinical benefit lebih memihak pada golongan ticagrelor pada 30 hari ataupun lebih pada penggunaan ticagrelor bila dibandingkan dengan clopidogrel. Nah, pada subanalisis dari trial Plato berupa NSTE ACS subanalisis terkait dengan efficacy dan safety, didapatkan data bahwa pada primary endpoint berupa CV death maupun MI dan stroke, penggunaan golongan clopidogrel itu lebih tinggi endpoint-nya dibandingkan dengan ticagrelor. Sementara major bleeding-nya nyaris sama, bahkan tidak signifikan. Lalu bagaimana kalau pasien itu kita lakukan pemilahan kembali di subanalisis lagi, baik mereka yang menjalani revaskularisasi maupun tanpa revaskularisasi. Ternyata hasilnya konsisten dengan yang di awal. Pada pasien-pasien yang menggunakan golongan ticagrelor lebih superior pada primary endpoint-nya dengan major bleeding-nya atau major kejadian perdarahannya ternyata sama pada mereka-mereka yang dilakukan revaskularisasi maupun tidak dilakukan revaskularisasi, baik yang mendapatkan clopidogrel maupun yang mendapatkan ticagrelor. Keuntungan kembali untuk golongan ticagrelor. Nah, tapi pada tahun 2019 kemarin yang terakhir ada satu trial terkait dengan penggunaan ticagrelor yang head-to-head dengan prasugrel, dalam hal ini adalah ISER-REACT Trial 5, pada pasien-pasien dengan ACS yang direncanakan untuk dilakukan evaluasi secara invasif. Trial ini open label, randomized, melibatkan sekitar 4.000 pasien di 23 center, di mana incidence dari composite end death, endpoint of death, myocardial infarction dan juga stroke, ternyata pada pasien-pasien yang mendapatkan prasugrel itu lebih rendah bila dibandingkan dengan ticagrelor. Sementara incidence major bleeding-nya kurang lebih sama pada prasugrel, ternyata tidak lebih banyak perdarahannya bila dibandingkan dengan ticagrelor. Jadi ini sedikit gambaran tentang sejarah bagaimana antitrombotik itu demikian dinamis mulai tahun 2001 hingga sekarang. Nah, lalu kita menjawab pertanyaan pasien kita, Pak Dokter, kira-kira kalau saya sudah pasang stent dan sebagainya, bisa enggak saya tidak mengkonsumsi golongan obat-obat pengencer, dalam tanda petik pengencer darah, selama lebih dari 12 bulan? Coba kita lihat datanya, apa yang didapat. Nah, sebetulnya rasional dari penggunaan monoterapi dengan single P2Y12 inhibitor sendiri berupa, yang pertama adalah dari CURE and DAPT trials, di mana pada pasien-pasien yang mendapatkan dual antiplatelet itu ternyata memang menguntungkan. Tapi juga harus diingat bahwa keuntungan dari penggunaan dual antiplatelet tersebut berupa rendahnya resiko iskemik, juga didapatkan adanya peningkatan dari resiko perdarahan. Sementara, apa sih kontribusi dari aspilet? Pada Plato trial, ternyata penggunaan atau manfaat dari ticagrelor itu ternyata lebih rendah bila ticagrelor itu diberikan bersama-sama dengan ASA.
Karena itu ada satu trial yang mungkin tidak terlalu besar sih, berupa STOP di APT2, suatu prospektif multicenter yang open label randomized trial yang membandingkan 1 bulan dan 12 bulan penggunaan dual antiplatelet setelah implantasi dari cobalt chromium everolimus eluting stent dengan beberapa exclusion kriterianya. Ada yang mendapatkan 1 bulan untuk kemudian mendapatkan 12 bulan. Nah, dari trial ini didapatkan bahwa treatment monoterapi clopidogrel ternyata tidak lebih inferior dan lebih superior bila dibandingkan dengan DAPT pada composite endpoint pada 12 bulan, di mana keduanya tersebut terkait dengan adanya resiko iskemik yang lebih rendah dan juga resiko bleeding yang lebih rendah. Tapi kelemahannya adalah studi ini dikerjakan pada low risk population dan juga open label design dan hanya dikerjakan pada satu negara. Kita butuh data, kita butuh ilmiah basic yang lebih kuat. Nah, berlanjut pada satu studi yang lumayan besar dan cukup membuat kita jadi memikirkan apa benar kita butuh dual antiplatelet. Jawabannya ada pada Twilight Study, di mana ini adalah studi desain overview-nya. Keuntungan atau salah satu kelebihan dari studi ini adalah pasien-pasien yang masuk ke dalam studi ini yang mengalami enrollment adalah mereka-mereka dengan high risk patient yang usianya lebih dari 18 tahun yang menjalani PCI dengan lebih dari 1 DES. Bisa dibaca di sini di mana kriterianya harus high risk patient. Untuk kemudian dilakukan randomisasi, mereka ada yang mendapatkan ticagrelor dual antiplatelet berupa tika 90 mg 2 kali sehari dan aspirin 80 sampai 100 mg sehari sekali. Lalu dibandingkan dengan ticagrelor monoterapi diikuti selama 15 bulan dan juga dilanjutkan hingga 18 bulan. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang terlibat di dalamnya, baik kriteria inklusi maupun kriteria eksklusinya. Nah, berikut adalah baseline demografiknya terkait dengan usia, riwayat diabetes, CKD, anemia, lalu indikasi untuk PCI, juga total length stent yang dipasang, adanya morfologi dari target lesion berupa trombus, severe calcification maupun bifurkasio. Nah, Twilight sendiri, di mana dia mencoba menunjukkan bahwa pada penggunaan ticagrelor sebagai monoterapi, 3 bulan setelah penggunaan dual antiplatelet post PCI, bagaimana sih hasilnya? Didapatkan jawaban bahwa pada pasien-pasien dengan resiko tinggi yang menjalani PCI dan sudah menyelesaikan 3 bulan waktu mereka untuk dual antiplatelet terapi, ternyata kalau kita coba memberikan ticagrelor monoterapi, terdapat adanya insidens yang lebih rendah bila terkait dengan perdarahan dibanding dengan ticagrelor plus aspirin. Jadi single atau monoterapi ticagrelor dia lebih baik pada mencegah perdarahan bila dibandingkan dengan dual antiplatelet berupa ticagrelor dan aspirin. Tapi keuntungannya adalah tidak ada peningkatan resiko kematian dan juga myocardial infarction atau stroke pada mereka-mereka dengan monoterapi. Nah, berikut ini adalah data bagaimana sih studi Twilight ini menunjukkan adanya primary endpoint berupa thrombus area pada mereka-mereka yang menjalani pemasangan stent. Ternyata hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap beban trombus pada randomisasi yang dilakukan follow up juga pada kedua grup. Apa artinya? Artinya ticagrelor monoterapi menunjukkan efek antitrombotik yang sama, similar effect pada mereka-mereka yang menjalani dual antiplatelet ticagrelor yang diassess dengan adanya pembentukan platelet dependent thrombus formation. Jadi tidak ada bedanya, sama bagusnya mau pakai satu atau pakai dual antiplatelet. Nah, terkait dengan bagaimana secondary endpoint pada kematian, MI maupun stroke, ada substudi berupa Twilight ACS yang menyatakan bahwa penggunaan ticagrelor dual antiplatelet maupun ticagrelor monoterapi ternyata tidak ada bedanya pada all cause death, MI maupun stroke pada Twilight ACS. Nah, ada substudi juga berupa Twilight Complex, di mana Twilight Complex ini akan melihat efek dari ticagrelor monoterapi menghadapi ticagrelor plus aspirin 3 bulan setelah dual antiplatelet pada pasien-pasien yang menjalani kompleks PCI. Hasilnya didapatkan adalah resiko untuk adverse event 12 bulan setelah randomisasi pada pasien-pasien yang menjalani kompleks PCI lebih menunjukkan bahwa ticagrelor monoterapi lebih menguntungkan
Jadi pada pasien-pasien yang menjalani kompleks PCI yang sudah 3 bulan sebelumnya mendapatkan atau 3 bulan pasca intervensi koroner perkutan mendapatkan ticagrelor plus aspirin, maka setelah dilanjutkan dengan ticagrelor monoterapi didapatkan adanya insiden perdarahan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan penggunaan ticagrelor plus aspirin. Tapi keuntungannya adalah tanpa ada resiko peningkatan dari ischemic event bila dibandingkan dengan ticagrelor plus aspirin. Ini satu nilai lebih. Perdarahannya lebih rendah, tapi tidak ada resiko peningkatan ischemic event. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, ternyata penggunaan ticagrelor monoterapi juga menurunkan resiko terkait dengan perdarahan, serta tidak ada peningkatan ischemic event, itu ternyata konsisten pada mereka-mereka atau pada pasien-pasien dengan atau tanpa diabetes mellitus yang menjalani PCI. Satu keuntungan lagi, bahwa pada pasien-pasien diabetes kita bisa memberikan monotreatment untuk ticagrelor pada mereka-mereka yang pasca tindakan intervensi koroner perkutan yang kompleks. Nah, ini sedikit tambahan tentang suatu trial, TICO trial, di mana ini adalah satu prospektif randomized trial pada 38 center di Korea pada pasien-pasien dengan ACS yang menjalani pemasangan sirolimus SES, sirolimus eluting stent yang tersalut dengan sirolimus, di mana inklusi kriterianya berupa mereka usianya lebih dari 19 tahun yang mendapatkan ACS, lalu exclusion kriterianya usia lebih dari 80 tahun dan saat ini sudah mendapatkan terapi. Maaf, ini exclusion kriteria tidak sedang dalam kondisi yang liver impairment. Nah, TICO trial ini dia menghitung adanya net adverse clinical event dan juga bleeding outcome. Dari data ini didapatkan bahwa pada mereka-mereka yang mendapatkan ticagrelor monoterapi setelah 3 bulan dual antiplatelet, ternyata net adverse clinical event-nya selama 12 bulan lebih rendah bila dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan dual antiplatelet selama 12 bulan. Hal ini terjadi juga hal yang sama pada TIMI major bleeding, di mana ticagrelor based yang mendapatkan dual antiplatelet selama 12 bulan, perdarahannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan ticagrelor monoterapi. Jadi apa yang bisa kita dapat simpulkan ketika seorang pasien bertanya, dok, kira-kira saya setelah dipasang ring ini, apa bisa saya mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah yang lebih pendek bila dibandingkan dengan sebelumnya? Jawabannya bisa dari data-data yang di atas tadi, di mana kesimpulannya adalah penggunaan dual antiplatelet menggunakan poten P2Y12 inhibitor, dalam hal ini adalah golongan prasugrel dan ticagrelor, lebih dipreferensikan, lebih disarankan bila dibandingkan dengan penggunaan clopidogrel pada pasien-pasien dengan ACS yang menjalani PCI. Duration atau lama dari dual antiplatelet itu seharusnya menjadi personalized, tailored, melihat bagaimana ischemic dan juga bleeding risk pada masing-masing pasien. Jadi tidak bisa kita pukul rata semua pasien. Nah, penggunaan extended dual antiplatelet lebih dari 1 tahun harus benar-benar melihat apakah kira-kira pasien ini benar-benar high risk ischemic, tapi juga harus mempertimbangkan kira-kira kalau kita berikan sepanjang itu resiko perdarahannya akan makin naik atau tidak. Lalu penghentian aspirin setelah 3 hingga 6 bulan setelah penggunaan dual antiplatelet post PCI sebaiknya mulai dipertimbangkan, tapi sekali lagi tergantung pada bagaimana kita mengatur keseimbangan antara ischemic dan juga bleeding risk-nya. Nah, yang menarik adalah ticagrelor monoterapi yang kita gunakan 3 bulan setelah kita melakukan intervensi koroner perkutan, itu dibandingkan dengan ticagrelor dual antiplatelet, lebih baik datanya menunjukkan. Dan ini bisa menjadi satu opsi untuk kita mengurangi resiko perdarahan, tapi tidak meningkatkan resiko iskemia pada pasien-pasien kita yang sudah susah payah dilakukan pemasangan intervensi oleh para ahli-ahli kardiologi intervensi. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih.